Haleluya! Senang dapat menyapa Anda sekalian pendengar Radio Cakrawala pada minggu ini melalui program Sabda Menyejukkan Minggu 7 Maret tahun 2021. Pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini didasarkan pada Injil Lukas 19 ayat 45 hingga ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Hidupku, bait-Mu yang kudus. Demikianlah judul pemberitaan firman Tuhan ini. Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan berita bahwa varian baru Corona B117 telah masuk ke Indonesia melalui 2 warga negara Indonesia yang sebelumnya bekerja di luar negeri dan kini telah kembali ke Indonesia. Varian baru Corona ini sebenarnya telah muncul di beberapa negara pada tahun lalu yang awal mulanya diketahui berasal dari Inggris. Varian baru ini adalah jenis virus yang penyebarannya lebih cepat daripada COVID-19. Berbagai pendapat berkaitan dengan munculnya varian baru Corona B117 ini disampaikan oleh para pakar, khususnya ahli epidemiologi dan biomolekular yang terus meneliti keadaan yang terjadi. Berkaitan dengan program vaksin yang saat ini sedang berjalan di negara kita, ahli epidemiologi mengatakan bahwa program ini masih efektif untuk menangkal virus yang sudah masuk di Indonesia. Melihat kondisi ini, kita dapat mengatakan bahwa dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Bukan hanya berkaitan dengan masalah penyakit saja, tetapi kondisi lingkungan juga demikian. Sebagai contoh, masalah minuman keras yang lagi menjadi diskusi menarik di berbagai media karena kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah. Sebenarnya jika kita mau jujur bahwa apakah resmi atau tidak resmi masalah minuman keras, dengan cara tradisional pun orang dapat memproduksi minuman keras. Artinya, tanpa ada kebijakan atau larangan, seseorang dapat memperoleh minuman keras dan mengkonsumsinya jika ia mau. Melihat kondisi di sekitar kita, seharusnya kita memposisikan diri bagaimana agar kita tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak baik, terutama minuman keras. Dan berkaitan dengan kondisi pandemik yang masih terjadi, bagaimana seharusnya kita melaksanakan protokol kesehatan yang ketat agar tidak tertular virus yang saat ini sedang melanda dunia. Teks firman Tuhan minggu ini berbicara tentang Yesus menyucikan bait Allah. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus masuk Yerusalem dan akan mengakhiri pelayanannya di dunia melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Teks ini sangat menarik, sebab pasti kita akan bertanya, mengapa salah satu kegiatan Yesus menjelang kematiannya adalah menyucikan bait Allah? Bukankah Yesus sendiri sering ada di bait Allah untuk bertanya jawab dengan para imam? Bukankah Yesus tahu bahwa secara Taurat, bait Allah itu tidak mungkin tidak dijaga kekudusannya? Bukankah bait Allah adalah tempat di mana umat Allah membawa korban-korban untuk penebusan dosa melalui perantaraan imam? Tetapi mengapa pada saat itu Yesus harus menyucikannya? Adakah praktik yang salah yang telah terjadi di bait Allah dalam kurun waktu tertentu pada masa itu? Saya yakin bahwa Yesus sudah memperhatikan praktik ini bukan hanya saat ia akan mengakhiri pelayanannya di dunia, tetapi juga pada setiap hari menjelang perayaan Paskah, kondisi bait Allah selalu memunculkan
fenomena seperti itu. Lalu, jika kita melihat pada pasal berikutnya dan masih satu bagian dengan pasal Yesus menyucikan bait Allah, mengapa Yesus justru berbicara tentang bait Allah yang akan diruntuhkan? Jika kita sandingkan kedua teks ini, bagaimana kita bisa melihat adanya kekonsistenan tindakan Yesus? Di salah satu sisi ia berbicara tentang kekudusan bait Allah, sementara di sisi lain ia menubuatkan tentang runtuhnya bait Allah. Bukankah ini sesuatu yang kontradiksi? Lalu, sebagai orang-orang percaya pada dewasa ini, bagaimana kita melihat firman ini berbicara kepada kita, khususnya di masa-masa prapaskah, masa-masa penghayatan akan penderitaan Kristus. Oh saudara-saudariku sekalian, waktu Yesus menyucikan bait Allah, peristiwa itu menjelang hari raya Paskah, di mana banyak orang akan mempersembahkan korban-korban. Praktek jual beli ini terjadi di bagian paling luar dari bagian bait Allah. Dan praktek semacam ini adalah hal yang biasa, sebab akan memudahkan umat Allah yang datang dari jauh dengan membawa hewan korban yang sangat mungkin dalam perjalanan tersebut, hewan yang sebelumnya tidak cacat, tetapi karena perjalanan cukup jauh, maka ketika akan dikorbankan, hewan tersebut pada akhirnya cacat. Ingat saudara-saudariku sekalian, bahwa hewan yang akan dipersembahkan sebagai korban penebusan salah atau korban-korban yang lain adalah hewan yang tidak cacat. Inilah salah satu alasan mengapa praktek jual beli hewan dan tukar mata uang di bait Allah terjadi, karena mereka datang dari jauh dan juga ada yang memiliki mata uang yang berbeda. Sebenarnya apa yang terjadi di bait Allah ini memudahkan orang-orang yang datang dari jauh, bukan? Namun, seiring berjalannya waktu, jual beli ini menjadi salah, sebab di dalamnya terjadi kegiatan yang sifatnya manipulatif dan menguntungkan oknum tertentu, karena kegiatan tersebut dilakukan atas persetujuan Imam Besar Kayafas. Manipulatif, sebab ada pihak ketiga dari praktek jual beli tersebut yang diuntungkan. Jika jual beli ini terjadi hanya semata-mata menolong mereka yang datang dari jauh agar mendapatkan hewan yang tidak cacat untuk dikorbankan, mungkin masih diterima. Tetapi apa yang terjadi saat itu sudah jauh dari tujuan dan fungsi bait Allah. Bait Allah dicemarkan dengan kegiatan-kegiatan yang hanya memberi keuntungan pada pihak-pihak tertentu, sementara di salah satu sisi bagian bait Allah ada ruang Maha Kudus, di mana kehadiran kemuliaan Allah terjadi di tempat tersebut. Inilah yang menjadi dasar mengapa Yesus marah di bait Allah dan menjungkir balikan meja-meja para pedagang dan penukar uang dan mengatakan, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Di bait Allah pada saat itu, Yesus menemukan bahwa di tempat yang kudus terjadi praktek kenajisan, khususnya tindakan-tindakan manipulatif yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan agama. Tindakan-tindakan manipulatif yang dibungkus ritual-ritual agama, mengatasnamakan agama, sebab kegiatan tersebut didasari pada ritual keagamaan, yaitu korban-korban yang dipersembahkan di bait Allah sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Oh saudara-saudariku sekalian, jika kita melihat kondisi ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Dan bila kita berbicara tentang bait Allah, maka dalam perspektif kita adalah gedung atau tempat ibadah serta persekutuan orang-orang percaya yang ada di dalamnya.
Tetapi jika bait Allah dikaitkan dengan tubuh kita, sebagaimana Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, maka ada dua hal yang harus menjadi fokus tentang kesucian bait Allah, yaitu tempat ibadah di mana orang-orang bersekutu di dalamnya, sekaligus persekutuan dari orang-orang percaya, tetapi juga bait Allah itu adalah tubuh kita. Apa yang disampaikan oleh Paulus tentang bait Allah adalah tubuh kita memiliki korelasi dengan apa yang dikatakan Yesus. Yesus menyucikan bait Allah, tetapi tidak lama berselang dia menunjuk bahwa bangunan bait Allah yang begitu megah, bangunan bait Allah yang begitu dibangga-banggakan oleh umat Allah, tetapi dinubuatkan akan runtuh. Dan hal itu benar terjadi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus menguasai Yerusalem dan meluluh lantahkannya. Lalu, apa gunanya ia menyucikan bait Allah? Lalu sesudah itu ia berbicara hal yang bertolak belakang. Oh saudara-saudariku sekalian, yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa saat Yesus menyucikan bait Allah dan menubuatkan keruntuhannya, hal itu terjadi sebelum Yesus disalibkan untuk melakukan penebusan. Tetapi setelah peristiwa kematiannya, maka apa yang menjadi ritual-ritual di bait Allah digenapi melalui Kristus, sehingga penyembahan itu tidak lagi melalui korban-korban, tetapi pada Kristus. Itu sebabnya mengapa waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah dua, dan itu menandakan bahwa kemuliaan dan kehadiran Allah tidak lagi hanya terfokus di ruang yang maha kudus, melainkan kehadiran kemuliaan Allah ada pada Kristus. Jika teks berbicara bagaimana kesucian bait Allah harus dijaga, bagaimanakah kita menjaga bait Allah dalam konteks kekinian? Apakah bait Allah menyangkut gereja dalam bentuk bangunan dan persekutuan orang-orang percaya yang ada di dalamnya? Atau sebagaimana Paulus katakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah? Bukankah kita terlalu sering mempersoalkan kesucian dari gedung di mana ritual-ritual gerejawi dilaksanakan? Bahkan pembagian tempat dalam gedung ibadah juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberikan fenomena yang salah. Tetapi kita lupa mempersoalkan kesucian dari tubuh kita yang adalah bait Allah. Seharusnya ketika kita berbicara tentang kesucian bait Allah, ada perimbangan antara tempat ibadah, tetapi juga tubuh kita. Sekali lagi, seharusnya ketika kita berbicara tentang kesucian bait Allah, maka seharusnya ada perimbangan antara tempat ibadah, tetapi juga tubuh kita adalah bait Allah yang kudus itu. Oh saudara-saudariku sekalian, bukankah kita terlalu sering hanya memfokuskan kesucian bait Allah itu hanya tempat ibadah, dan kita tidak pernah mempersoalkan kesucian bait Allah yang adalah tubuh kita atau hidup kita? Waktu pandangan kita tertuju bait Allah yang adalah gedung dan persekutuan orang-orang percaya, seharusnya kekudusan itu terrefleksi di dalamnya. Mungkin praktek jual beli seperti yang terjadi pada zaman Yesus tidak terjadi lagi. Tetapi bisa saja praktek-praktek manipulatif dalam konteks modern atau bentuk-bentuk manipulatif di era kekinian justru tumbuh subur dan kita tidak menyadarinya? Bukankah para pedagang di bait Allah juga pada saat itu tidak menyadari bahwa praktek manipulatif telah terjadi di bait Allah, tempat yang kudus pada saat itu? Sementara mereka berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari bagaimana mereka menyediakan bahan-bahan dalam ritual-ritual keagamaan yang dilakukan, khususnya menolong mereka
yang datang dari jauh agar mereka mudah mendapatkan korban-korban untuk dipersembahkan? Sesuatu yang masuk akal, bukan? Oh saudara-saudariku sekalian, ternyata Yesus melihat berbeda. Dan itulah yang mengundang mengapa Yesus melakukan tindakan penyucian atas bait Allah. Ketidakmengertian atau ketidaksadaran yang berakibat tercemarnya kekudusan Allah dalam hidup persekutuan harus menjadi prioritas untuk dipulihkan atau dibaharui dalam kehidupan persekutuan. Demikian juga dengan tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar, yang di dalamnya memberi keuntungan pada manusia, tetapi berdampak buruk bagi pekerjaan Tuhan, harus dihindarkan dalam hidup ini. Seruan bagi umat bala keselamatan dalam merefleksikan kekudusan Kristus sebagaimana tema teritorial tahun 2021 adalah bagaimana benar-benar kekudusan Kristus tercermin melalui kehidupan yang holistik, yaitu suatu kehidupan yang memiliki keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan emosi, dan memiliki keterkaitan erat dengan hati yang telah dikuduskan, sehingga dari dalamnya terpancar nilai-nilai mulia, nilai-nilai yang suci, nilai-nilai yang memuliakan Allah, dan tidak akan memberi ruang bagi nilai-nilai yang bersifat manipulatif, sekalipun itu dibungkus dengan sesuatu yang nampaknya rohani atau spiritual. Jika Kristus saat ini menjumpai Anda dan melihat bagaimana kehidupanmu yang adalah bait Allah itu, maka seperti apakah kehidupanmu? Apakah ia akan disenangkan sebab hatimu berhiaskan nilai-nilai kerajaan sorga, nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang dinantikan oleh setiap orang yang ada di sekitar kita guna memberkati mereka karena Kristus ada di dalam hati kita? Bila Kristus telah bertahta di hatimu melalui Roh-Nya yang kudus, akankah ia disenangkan bahwa hatimu selalu terhubung dengan Dia, penciptamu? Sebagaimana Kristus katakan bahwa rumahku adalah rumah doa, maka hatimu harus selalu terhubung dengan Dia yang menebus engkau. Mengakhiri khotbah pada Minggu Prapaskah ketiga ini, saya mengutip kata-kata dari nyanyian bala keselamatan yang mengatakan demikian. Tidak ada manusia atau pikiran malaikat yang pernah memimpikan bahwa Putra Allah bermahkotakan duri mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita melalui darah-Nya yang berharga. Dia mati bagi kita para pemberontak, dan sekarang Dia hidup dan berkuasa dengan kemuliaan-Nya bagi kita. Darah-Nya yang berharga tertumpah Dia lakukan melalui jalan damai bagi kita, anak-anak terang itu. Kini, hidupmu, hidupku, hidup kita adalah bait-Nya yang kudus. Tanggung jawab kita sekarang adalah menjaga kekudusan hidup ini agar tidak dicemari dengan hal-hal yang dapat mendukakan hati Allah. Menjaga kekudusan hidup ini dengan menumbuhkan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang suci, nilai-nilai kehidupan yang dapat membawa berkat bagi orang lain, sehingga siapapun yang ada di sekitar kita sungguh akan merasakan bahwa melalui hidup kita yang terbatas ini, kemuliaan Allah dinyatakan, berdampak bagi orang lain. Mereka yang ada di sekitar kita akan mengalami jalan damai sejahtera karena nilai-nilai hidup yang kita pancarkan kepada mereka. Kiranya Allah dimuliakan dan kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa di akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini.
Kami sungguh bersyukur karena masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Khususnya pada saat ini ketika firman itu berbicara tentang hidup kami, tentang persekutuan kami, adalah tempat di mana Roh Allah bertahta, tempat yang kudus. Dan biarlah ya Tuhan, dalam kehidupan persekutuan maupun dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat merefleksikan kekudusan Kristus itu, sehingga benar-benar melalui kehidupan kami akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan keluarga kami, kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa secara khusus bagi para pendengar radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kiranya mereka ditolong oleh Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus untuk terus dikuduskan, agar dari hari ke hari nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Kristus yang mulia itu terpancar melalui kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, berkatilah keluarga mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kini saudara-saudariku sekalian, kita akan mendengarkan pujian yang saya percaya akan menjadi berkat bagi Anda sekalian. Pujian dari nyanyian Bala Keselamatan yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Sungguh Besar Kasih Allah bagi kita. Amin. Sungguh besar kasih Bapa, tak terukur luasnya. Ia berikan anaknya, pemberian indah mulia. Sengsaranya sangat berat, Bapa palingkan wajahnya, karena bilurnya derita membawa kemuliaan. Lihat Dia yang disalib, di
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.